Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restino Alfianti, saya dari kelas B121. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi Sakaratul Maut. Pengertian Sakaratul Maut. Menguji buku Jika Esok Aku Meninggal oleh Muhammad Ridwan, Sakaratul Maut adalah proses yang menyertai kematian. Ruh manusia tidak serta-merta dicabut dari raganya menjelang kematian. Ada proses yang menegangkan dan menyakitkan, bahkan perjalanan sangat lama bagi mereka selama hidupnya banyak melakukan dosa. Lalu ada juga dikatakan oleh Imam Ghazali yang dikutip dari buku Makna Kematian Menuju Kehidupan Abadi oleh Kiai Haji Muhammad Solikin. Rasa sakit tersebut menyebar ke seluruh tubuh sehingga bagi orang yang sedang sakaratul maut, ia akan merasa dirinya seperti ditarik-tarik dan dicabut dari setiap urat nadi, saraf, persendian, akar rambut, dan kulit kepala hingga kaki. Lalu di sini juga ada 3 fakta sakaratul maut. Yang pertama tidak ada yang bisa menghindarinya. Lalu yang kedua, lebih berat untuk orang jolim dan selalu melakukan perbuatan maksiat. Nah, yang ketiga, sebagai penguji keimanan. Lalu yang kedua di sini juga ada tanda-tanda sakaratul maut. Tanda sakaratul maut terbagi menjadi 100 hari, 20 hari, 7 hari, 3 hari, dan 1 hari menjelang ajal menyebut. Yang pertama, napasnya cepat dan dangkal, seperti orang yang tengah berlari. Yang kedua, suhu badan naik tiba-tiba dan denyut jantung lebih cepat. Yang ketiga, suhu tubuh dingin diikuti frekuensi denyut nadi yang menurun. 4, tangan berwarna kebiru-biruan, sekujur tubuh akan mendingin. Lalu yang terakhir, merasa resah dan gelisah serta keringat bercucuran. Dan ada beberapa juga tanda-tanda sakaratul maut yang lainnya. Lalu yang ketiga di sini ada proses sakaratul maut. Seluruh tanda yang muncul ini merupakan sebuah berkah sebab Allah Subhanahu wa taala sejatinya memberi peringatan agar manusia tersebut dapat mempersiapkan diri serta bertaubat. Namun sayangnya terkadang manusia justru mengabaikan tanda-tanda yang muncul tersebut. Di sini juga ada yang pertama muncul tanda kematian. Muncul tanda kematian Nah, yang pertama muncul tanda kematian. Sebelum sakaratul maut, manusia diberikan tanda-tanda menjelang kematian. Lalu yang kedua, sakitnya sakaratul maut. Peristiwa ini dapat diartikan sebagai proses ketika roh berpisah dari tubuh manusia. Sudah bukan rahasia lagi bila sakaratul maut disertai dengan rasa sakit yang teramat sangat. Hanya saja manusia beriman dan bertakwa tentulah akan mengalami sakaratul maut yang jauh lebih mudah bila dibandingkan dengan orang zolim. Lalu yang ketiga, roh berpisah dari tubuh. Masa di mana roh manusia telah meninggalkan disebut kematian. Roh manusia yang beriman dan beramal soleh akan mengalir keluar terpisah dari tubuhnya. Dikisahkan bahwa setelahnya malaikat akan mensolatkannya, disusul dengan pintu langit terbuka dan penduduk pintu akan mendoakan roh tersebut. Akan tercium aroma semerbak yang wangi, menandakan bahwa roh telah berpisah dari tubuh manusia. Setelah melewati perjalanan langit bersama malaikat maut dan para malaikat, roh tersebut akan dikembalikan ke tubuhnya. Lalu di sini juga malaikat maut mencabut nyawa orang yang jolim dan berbuat maksiat dengan paksa, dan nyawa tersebut dibungkuslah menggunakan kain morir kasar yang telah dipersiapkan oleh para malaikat yang sedari tadi mengelilinginya. Dan setelah itu tercium aroma busuk, teramat busuk yang pernah tercium di muka bumi ini. Ketika sakaratul maut hampir selesai, di mana tenaga mereka telah hilang dan roh mulai menyerap keluar dari jasad mereka,
Setelah itu yang keempat ditanyai di alam kubur. Nah, ruh ditanyai 4 perkara di alam kubur. Di dalam kubur disebutkan ruh akan didatangi oleh 2 malaikat yang berteriak keras dan kasar untuk bertanya tentang 4 hal. Malaikat inilah yang kemudian dikenal sebagai Munkar dan Nakir. Lalu di sini ada yang keempat ada dalil tentang sakaratul maut. Di sini ada surah Quran surat An-Nisa ayat 78 yang artinya dimanapun kamu berada kematian akan mendatangimu meskipun kamu berada dalam benteng yang kukuh. Jika mereka atau orang-orang munafik memperoleh suatu kebaikan, mereka berkata, ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka berkata, ini dari engkau Nabi Muhammad. Lalu yang kedua ada dalil Quran surat Al-Ankabut ayat 57 yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.